Dan yang akan memandu kegiatan pada hari ini adalah Ibu Dr. Zulnur Aini dan Dr. Bese sebagai masing-masing ketua tim task force di prodi masing-masing. Ibu Dr. Zulnur Aini sudah hadir? Iya, Pak. Suaranya Ibu agak kecil. Ibu Bese sudah hadir? Hadir, Pak. Posisi di mana Ibu Bese? Baru sampai di rumah, Pak, tadi pagi. Oh, sudah sampai. Alhamdulillah. Ya, penting sudah sampai. Masih mengantuk pasti. Alhamdulillah, Pak. Ya, masing-masing pengelola nanti sampaikan ke mahasiswanya agar segera gabung, ya. Dan seluruh pengelola, kalau bisa seluruh pengelola, baik dari PAUD maupun dari PGSD, untuk kemudian diundang masuk bersama. Kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana pendaftaran melalui aplikasi RPL. Ya, 1 menit dari sekarang, Ibu BC, siapkan memulai kegiatan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yusdin. Baik, Bapak Ibu, mohon izin, boleh mungkin Bapak Ibu menonaktifkan suaranya ya. Jadi di pojok sebelah kiri itu ada audio, mohon diklik ya supaya bisa mute dan proses kegiatan coaching klinik kita bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, tentunya dalam melaksanakan kegiatan coaching klinik part 2. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sadulako, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Mohon izin Bapak Dr. Sahrul Saihana MPD, yang kami hormati Kepala Pusbang RPL Universitas Tadulako, Ibu Dr. Nursehan Tamrin MED, yang kami hormati Koordinator Program Studi S1 PGSD Bapak Dr. Rizal MPD, dan Koordinator Program Studi S1 PG PAUD Ibu Dr. Andi Agusniati MSc. Yang terhormat Bapak Ibu tim force ya dari masing-masing prodi, baik itu dari prodi PGSD maupun PG PAUD. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu calon mahasiswa RPL dari dua prodi, yaitu prodi PGSD dan PG PAUD. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching klinik part 2 untuk mahasiswa RPL Universitas Tadulako terkait dengan sosialisasi aplikasi RPL LPTK UNTAD. Untuk yang pertama, marilah kita mendengarkan sambutan atau mungkin pengantar dari Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Sahrul Saihana MPD. Olehnya itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima
terima kasih Bu Bese atas kesempatan yang diberikan. Sebelum dimulai, saya mohon pada para peserta maupun Pak host barangkali yang bertugas, mungkin yang yang sementara mengikuti kegiatan ya, mungkin ini dinonaktifkan mikrofonnya karena saya dengar ya, ini mungkin ada yang sedang ibadah dan seterusnya. Semoga tidak terganggu dengan pelaksanaan kegiatan ini ya. Harap dinonaktifkan barangkali mikrofon dari peserta yang ya alhamdulillah kalau hening seperti ini alangkah indahnya supaya apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya itu pasti bisa diikuti dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat, ya, narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Nur Sehang, MPD, MED, ya, para koordinator program studi, baik Prodi PGSD maupun Prodi PG PAUD, ya, tim task force dari kedua program studi tersebut, ya, yang saya hormati, dan para peserta, ya, calon mahasiswa RPL, ya, yang didanai oleh kementerian. Ya, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua, ya, coaching klinik 2 yang mana pada kemarin dan pekan yang lalu, ya, kemarin untuk prodi PGSD dan pekan yang lalu 3 hari yang lalu untuk prodi anak usia dini sudah dilakukan coaching klinik, ya, yang pertama, di mana saat itu disampaikan, ya, kembali tentang program RPL yang dalam hal ini didanai oleh pihak kementerian. Ya, saya mengajak kita sekalian senantiasa bersyukur atas rahmat, ya, dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dan semoga dalam melaksanakan aktivitas, ya, hari ini maupun ke depannya kita terus diberikan rahmat maupun karunia. Untuk itu tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, ya, sekali lagi kita ikuti dengan baik nanti arahan dari narasumber. Ya, mengapa? Ya, karena informasi yang kami dapatkan dari kementerian, ya, ini tanggal 24, ya, 25 ini, ya, ini merupakan batas akhir, ya, kalau saya tidak salah verifikasi dokumen, ya, yang mana memang kita ini sangat, ya, mepet waktu untuk mempersiapkan diri. Namun meskipun demikian kita harapkan semua peserta, ya, semua peserta yang sudah di-plotting dari kementerian ini bisa mengikuti kegiatan. Ya, karena sungguh beruntung kita sekalian mengikuti kegiatan ini, ya. Mengapa? Karena ini didanai sepenuhnya dari pihak kementerian. Kalau pada kesempatan lain, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa mereka ini para peserta, ya, mahasiswa RPL itu menggunakan dana mandiri, ya. Ini sudah ada 2 angkatan di FKIP secara khusus maupun di UNTAD, ya. Itu menggunakan dana mandiri. Tapi pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, ya, calon mahasiswa ini menggunakan dana dari kementerian. Artinya memang di sini diharapkan, ya, ada program pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kualifikasi dari para peserta, ya, para guru agar tentu bisa lebih baik lagi, ya, memberikan nanti pembelajaran di kelas menjadi lebih baik lagi. Ya, tadi saya sebut calon mahasiswa karena Bapak dan Ibu ini baru dalam tahapan plotting, belum ada tahapan administrasi, misalnya verifikasi dokumen. Ya, kita belum tahu, ya, berapa SKS yang akan diprogram karena masih akan diverifikasi oleh tim yang nanti ditugaskan, ya. Saya kira oleh
narasumber Ibu Dr. Nur Sehang kemarin sudah dijelaskan kegiatan Bapak dan Ibu selama ini ya melakukan pengabdian di sekolah itu akan diverifikasi dulu sehingga kita bisa tahu berapa SKS ya yang sudah yang sepadan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya tentu saja para peserta ini yang sebagian besar adalah guru yang telah mengabdikan dirinya di sekolah masing-masing, ini punya durasi pengabdian yang berbeda. Ya, lama pengabdian saya yakin berbeda dengan pengalaman yang berbeda pula. Ya, sehingga itu akan dikonversi menjadi SKS. Ya, sekali lagi kegiatan verifikasi nanti ini akan banyak berbasis dokumen. Ya, dokumen. Makanya oleh narasumber kemarin disampaikan misalnya dokumen apakah itu ijazah asli maupun yang dilegalisir itu harap diunggah. Ya, jangan dijadikan alasan misalnya dokumennya sudah kusut. Nah, justru ya dokumen yang demikian ini sangat dibutuhkan karena 4 komponen ya salah satunya tentang keaslian dokumen itu menjadi bahan penilaian ya. Dokumen yang otentik tentu saja ini mendapat penilaian yang maksimal ya. Jadi harap kerjasamanya Bapak Ibu ya, karena sekali lagi Bapak Ibu para peserta yang bergabung di Zoom meeting ini baru calon mahasiswa ya, disebut calon karena masih ada tahapan selanjutnya dan kemudian belum ada nomor induk mahasiswa. Ya, jadi ada proses selanjutnya setelah verifikasi, kemudian penetapan berapa SKS yang harus dilulusi, yang ditempuh nantinya ya di program studi baik PGSD maupun PG PAUD. Nah, ini tentu kita tunggu dalam tahapan berikutnya ya. Yang jelas dana dari kementerian itu sudah tersedia menurut informasi dari pihak panitia di kementerian ya. Dan juga jangan sampai ini kami ingatkan kembali ya, jangan sampai beredar rumor ya, beredar informasi palsu, hoax dan sejenisnya bahwa ada pungutan. Ya, ini sama sekali tidak ada pungutan. Tadi pagi oleh Pak Mul ya selaku pengelola ya penanggung jawab PIC kegiatan ini di kementerian menyampaikan bahwa kegiatan ini betul-betul dialokasikan dari DIPA kementerian ya, tidak ada pungutan sepeser pun ya. Jadi itu yang harus, jangan sampai nanti rekan-rekan guru yang mengikuti kegiatan ini dengan bersemangat kemudian ada pihak-pihak. Di samping itu Bapak Ibu juga harap aktif, jangan mempercayakan sepenuhnya pada orang lain. Bapak Ibu juga harus mengerti, makanya keikutsertaan dalam kegiatan coaching klinik kemarin, hari ini dan mungkin terbuka peluang selanjutnya itu harus diikuti dengan baik ya, seperti itu. Dan kami ya mewakili unsur pimpinan FKIP Universitas Sadulako mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pusat RPL ya, LPMPP Universitas Sadulako yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Demikian pula dengan tim task force ya. Perlu diketahui oleh para peserta bahwa tim task force ini kerjanya luar biasa ya. Ini beberapa rekan masih di luar kota, meskipun demikian tidak pantang, tidak surut semangat untuk membantu Bapak Ibu ya. Kita juga bekerja tentu sesuai dengan tupoksi yang diberikan Tridharma Perguruan Tinggi, artinya pengabdian ini yang diutamakan ya. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu memberikan atau mengharapkan semacam gratifikasi atau sejenisnya. Tidak ada sama sekali ya. Jadi kami tegaskan melalui kesempatan ini bahwa panitia ini bekerja profesional sebagai dengan berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi, dan insya Allah mudah-mudahan pengabdian ya baik dari pihak pusat RPL maupun dari tim task force prodi PGSD dan PG PAUD ini menjadi amal ibadah kita sekalian. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami himbau para peserta ya, mungkin ada rekan-rekannya yang belum sempat bergabung dari kemarin, tolong disampaikan informasi ya, karena semalam ya itu sudah dilaporkan ya oleh tim task force tentang peserta yang tidak aktif
ya. Jadi dari kepanitiaan pusat itu juga apa namanya ingin tahu ya peserta yang tidak aktif ya tidak hadir. Mengapa mereka cari tahu? Karena ini ada plotting dana ya. Ya sudah saya kira cukup transparan disampaikan kemarin bahwa satu orang mahasiswa itu diplot dana dari kementerian itu 3 juta. 3 juta itu bukan untuk pengelola, bukan sama sekali. Untuk membayar UKT Bapak Ibu di apa namanya di lembaga ya di Universitas Tadulako karena ini ada standar biaya pengelolaan ya. Di panitia yang bekerja ini semata-mata bekerja secara ikhlas ya untuk mengabdi, meningkatkan kualifikasi Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wadek atas pengantar dan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Pusbang RPL LPMPP Universitas Tadulako, Ibu Dr. Nursehan Tamring MID. Olehnya itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bese atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita nantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak henti-hentinya. Yang saya hormati Pak Dekan FKIP yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Sarul Sayhana, MSI. Terima kasih atas pencerahannya kepada peserta calon mahasiswa RPL. Ya, jadi memang masih calon karena belum ada berkas portofolio yang bisa direkognisi menjadi SKS. Baik, Bapak Ibu, saya rasa tadi penjelasan atau pencerahan dari Pak Wadek itu mohon diperhatikan baik-baik ya, terutama untuk ini saya khawatir sudah ada yang panik karena berkas yang mau dikumpul itu belum ada mungkin, sehingga memikirkan hal-hal yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu, mulailah proses akademik Bapak Ibu dengan kejujuran. Mohon jangan menghubungi pihak penguji untuk bisa meluluskan sebanyak minimal 70 SKS. Ya, mohon jangan dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mulai ini dengan semangat kejujuran. Baik. Ibu Bese, mungkin saya langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Rahma, karena ini sudah berkaitan dengan aplikasi pendaftaran. Nah, karena saya berpikir kenapa kita pakai aplikasi ini, karena kalau Google Drive, kerepotan nanti pada tim penilai. Kalau untuk upload berkas hampir sama antara Google Drive dan aplikasi ini. Jadi sehingga Pak Sarul juga kemarin menyarankan kalau bisa digunakan saja dulu di sini untuk membantu. Apalagi ini waktunya kasif sekali, tinggal 2 hari diberikan waktu untuk verifikasi berkas. Baik, Ibu Rahma, apa sudah ada di ruang Zoom? Iya Ibu, sudah ada Ibu. Oh iya, baik, terima kasih. Bu Bese, saya langsung mempersilakan Ibu Rahma untuk menjelaskan secara detail bagaimana prosesnya mahasiswa masuk dulu mendaftar, apa yang harus mereka tulis. Bila perlu Bu Rahma mungkin Bu Bese, saya sudah posting linknya semalam di grup RPL FKIP. Kalau bisa mahasiswa sudah juga mulai membuka. Kalau dia punya laptop, dia coba buka sehingga langsung diarahkan. Iya. Demikian mungkin Bu Baik, Bese, saya persilakan Bu Rahma, silakan Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin share screen. Ya, silakan.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya, sudah terlihat. Bu. Sudah. Oke, baik. Sudah Silakan. terlihat, Bu. Baik. Pelan-pelan ya Bu Rahma, karena ini banyak senior ini. Siap, Ibu. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik link yang dibagikan oleh Ibu Nurseang, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk di bagian sebelah kiri ini adalah panduannya, bisa dilihat penjelasannya. Untuk Bapak Ibu silakan klik bagian pendaftaran RPL. Diklik. Nah, di sini akan dibutuhkan akun Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu belum mempunyai akun, silakan mengklik daftar di sini, di bagian sini, di bagian bawah, diklik. Nah, silakan registrasi pendaftar. Dimasukkan nick-nya. NIK itu nomor induk kepegawaian ya? Kependudukan. Kependudukan Pak. Nah, jadi ibu-ibu ya, kependudukan. NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian memasukkan nama lengkapnya. Kemudian password untuk akunnya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu passwordnya ditulis, jangan diingat. Tapi ditulis, supaya tidak ada lagi yang WA saya, Ibu password saya lupa. Ya, mohon ditulis. Passwordnya harus angka atau huruf atau kombinasi. Bisa huruf, bisa angka, bisa campuran juga, Pak. Nah, jadi ketika ketik password pertama, selanjutnya silakan konfirmasi kembali password sebelumnya. Nah, ketika selesai, silakan klik daftar. Nah, maka akan muncul tampilan registrasi berhasil, silakan login. Nah, kembali ke bagian menu login, lalu masukkan kembali nick dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian klik login. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk panduan pengisian untuk pengubahan password itu dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian Bapak Ibu silahkan untuk mengisi formulir pengajuan RPL di bagian ini, yang isi pengajuan RPL. Kemudian mengunggah dokumen persyaratan sesuai petunjuk pada menu unggah dokumen persyaratan. Kemudian jika ingin mengubah data diri, klik di bagian edit profil. Edit profil bisa digunakan jika Bapak Ibu telah mengisi isi pengajuan RPL. Nah, untuk bagian edit jawaban ini, edit jawaban untuk mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya contohkan untuk pengisian pengajuan RPL. Baik, tampilannya akan seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu memilih program studi sesuai program studinya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini saya memilih S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Nah, maka di bagian sebelah kanan ini akan muncul mata kuliah di Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Nah, seperti ini. Kemudian silakan sebelumnya mengisi data diri di bagian sebelah kiri. Misalnya seperti ini. Apabila misalnya nomor telepon kantor tidak ada, silakan ketik strap di garis tengah. Kemudian nomor HP. Nah, untuk email, silakan masukkan email Bapak Ibu yang Gmail. Misalnya seperti ini.
Ini untuk kode pos bisa dilihat di kartu keluarga. Untuk pendidikan terakhir Bapak Ibu. Misalnya SMA Negeri Palu. Maaf, SMA. Kemudian memasukkan nama perguruan tinggi atau sekolah terakhir. Kemudian memasukkan program studi pendidikan terakhir, misalnya IPA. Dan memasukkan tahun lulus. Kalau D2, D3 tinggal diganti SMA-nya ya. Iya, Pak. Kemudian kembali lagi ke bagian atas, silakan memilih mata kuliah, mengklik mata kuliah. Misalnya di sini mata kuliah sesuai program studi pendidikan anak usia dini. Misalnya mata kuliah yang akan dia ambil itu ini KKN atau SPPK, yaitu 4 SKS. Boleh saya setelah sedikit Bu Rahma? Baik, Ibu. Iya. Jadi mata kuliah itu sama seperti kemarin yang telah dipaparkan, mata kuliah mana yang akan direkognisi ya. Karena tentunya yang kalau Bapak Ibu pilih berarti ada dokumen pendukungnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk menentukan kompetensi Bapak Ibu, silakan dinilai dulu berdasarkan deskriptor di atas itu. Ada yang sangat baik, tidak pernah. Jadi nanti ada di situ deskripsi Bu Rahmaya untuk memilih. Iya, Ibu. Oke, Misalnya, ya silakan Bu Rahma, mohon maaf. baik Ibu, misalnya di sini untuk mata kuliah KKN atau SPPK. Nah, di sini akan muncul CPMK, capaian pembelajarannya, mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan masyarakat di lokasi KKN atau SPPK. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih profisiensi, apakah sangat baik, baik ataupun tidak pernah. Misalnya di sini sangat baik. Kemudian untuk link dokumen pendukung, silakan memasukkan link dokumen pendukung sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Misalnya memasukkan surat tugas. Di sini saya contohkan di Google Drive, misalnya Bapak Ibu memasukkan link, memasukkan dokumen, kemudian silahkan diklik yang titik 3, kemudian klik bagikan. Nah, di bagian ini silahkan pilih siapa saja yang dapat memiliki link. Kemudian klik selesai. Kemudian tinggal salin link. Kemudian kembali lagi ke bagian formulir, pengisian formulir. Silakan masukkan link pendukung dokumen. Nah, untuk nomor dokumennya ini sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu masukkan. Misalnya seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan lebih baik. Untuk pemilihan mata kuliah itu tidak dapat diubah lagi. Jadi pengisiannya itu sebanyak 1 kali saja Bapak Ibu. Kemudian klik ya simpan. Nah, maka dapat dilihat di bagian edit profil sudah masuk data Bapak Ibu. Dan di bagian edit jawaban itu mata kuliah yang Bapak Ibu rekognisi. Kemudian pada bagian unggah dokumen persyaratan, silakan Bapak Ibu memasukkan dokumen-dokumen, misalnya di sini fotokopi ijazah terlegalisir, transkrip ijazah terlegalisir, surat pernyataan, daftar riwayat hidup. Nanti di sini tinggal diunduh saja untuk template-nya. Kemudian ini foto formal dan foto KTP asli. Misalnya saya contohkan untuk foto formal.
Nah, ini sudah masuk, tinggal setelah memilih dokumen, silakan klik upload. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan mohon Bapak Ibu memastikan untuk dokumen yang ingin diupload itu ukuran maksimumnya itu 600 KB. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika Bapak Ibu telah mengupload foto, maka fotonya Bapak Ibu akan muncul di halaman dashboard untuk pendaftar. Kemudian misalnya Bapak Ibu ingin mengedit profil. Silahkan klik di bagian edit profil. Misalnya ada salah mengisi nomor HP, jalan angkasa, silahkan di bagian ini Bapak Ibu dapat mengubahnya. Kemudian simpan perubahan ketika telah selesai merubah data diri Bapak Ibu. Kemudian untuk edit jawaban, ini edit jawaban misalnya Bapak Ibu salah mengisi link dokumen sama profisiensi. Nah, Bapak Ibu bisa dapat mengklik edit jawaban. Kemudian silakan apabila ada yang keliru, silakan diperbaiki. Namun ini pada bagian ini dapat diubah hanya 1 kali saja Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan. Baik Ibu Nursel, sudah. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ya, Ibu. Ini direkam ya. Mungkin bisa lanjut saja ke asesor Bu Rahma supaya 1 kali ini. Bagaimana mereka nanti akan menilai. Baik Ibu. Baik, mohon diperhatikan Bapak Ibu tim ya, karena saya rasa semua tim taksur akan menjadi penilai. Siap, Ibu. Ya, oke baik. Lanjut Bu Rahma. Baik, untuk pada bagian asesor, silakan dengan link yang sama, silakan memilih pada tombol asesor. Nah, silakan login sebagai asesor. Misalnya ini akun yang saya sudah buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Nah, dia pada menu ini akan muncul daftar pendaftar LPL. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, pada bagian bawah ini akan muncul tampilan nama-nama mahasiswa yang telah mengisi formulir dan mengisi Upload. mengupload Upload. dokumen. Ya. Nah, misalnya di sini pada yang tadi silakan Bapak Ibu mengklik penilaian. Nah, untuk misalnya mahasiswa telah memilih mata kuliah KKN SPPK, silakan Bapak Ibu menilai sesuai dengan dokumen dan profisiensi dari mahasiswa pilih sebelumnya. Misalnya untuk valid, di sini terdapat pilihan valid. Jika valid kalau valid itu lebih dari jika valid CPMK berkesesuaian untuk dokumennya itu berkesesuaian dengan CPMK-nya. Kemudian untuk kurang valid itu minimal 1 dokumennya itu memenuhi CPMK-nya. Kemudian untuk tidak valid itu tidak ada yang berkesesuaian CPMK dari dokumen yang diupload oleh mahasiswa.
Kemudian untuk autentik. Nah, untuk autentik ini dokumen disahkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya dokumen yang Bapak Ibu upload itu telah terlegalisir ataupun foto asli. Nah, dapat diklik yang ini. Kemudian misalnya dokumen tidak disahkan itu dokumennya kurang jelas. Misalnya itu fotokopi tapi tidak terlegalisir. Kemudian untuk yang terkini, misalnya dokumennya itu dikeluarkan 3 tahun terakhir, dokumen dikeluarkan 4-5 tahun terakhir, dan dokumen dikeluarkan lebih dari 5 tahun terakhir dari dokumen yang telah diupload oleh mahasiswa. Kemudian untuk memadai di sini bisa misalnya terdapat surat tugas, laporan, terdapat foto wajah, tempat dan waktu. Kemudian untuk dari ketiga dokumen ini, misalnya salah satu dokumen saja yang tidak ada. Kemudian dari ketiga dokumen tersebut hanya salah satu dokumen yang ada dari surat tugas, foto wajah dan tempat waktu. Nah, ketika diklik simpan penilaian, maka akan muncul total penilaian dari CPMK mata kuliah KKN atau SPPK. Seperti itu. Nilainya mana, Bu? Kelihatan. Eh, ini Pak, total nilainya Oh ya, 90,91. belum Baik, Ibu terkonversi Nursen. SKS ya? Ya, Pak. Maaf. Belum terkonversi SKS ya? Nantinya akan terkonversi dengan SKS-nya, Pak. Nanti akan muncul dokumennya apakah dia terkonversi dengan SKS-nya. Tapi di sini belum ada tampilannya. Nanti setelah ini insya Allah saya tambahkan, Pak. Ibu Nur Rahma, kalau dia bersifat transfer kredit bagaimana itu? Tabe, mungkin saya bisa ya, untuk transfer kredit memang kita kemarin ini kan bertahap, masih yang perolehan. Tetapi tidak masalah Pak Yusdin, nanti kan ketika mata kuliah itu ditransfer kredit, dia lampirkan transkrip. Ya. Nah, ditranskrip di dokumennya itu nanti akan kelihatan nanti apakah dia sesuai dia nilainya atau tidak. Jadi tinggal itu kita menyesuaikan dulu untuk sementara, Pak. Iya. Jadi Ya, untuk maksud sementara. saya, Ibu Nur, dengan Iya. operator. Berarti kan data dokumen yang dikasih masuk itu kan cuma berapa tadi? Cuma 6. Cuma 6 dokumen, Ibu. Nah, 6 dokumen untuk kemudian, mereka kasih masuk itu kalau transfer dari mata kuliah ya, pengisiannya ya, mahasiswanya ya. Berarti transkrip dia kasih masuk di unggah dokumen. Transkrip yang dikasih masuk, unggah dokumennya. Iya. Oh iya, ya itu yang perlu dijelaskan ke mahasiswa nanti ini pendampingannya. Iya. Iya. Baik, terima Jadi kasih. transkrip. Karena sebenarnya kita mau bikin, tetapi ini kan kasih waktunya. Sebenarnya ini kan kita bikin untuk penggunaan tahun depan. Iya. Nah, tapi tidak. Jadi menurut saya tidak masalah. Nanti tinggal penilainya itu apa ya, memberi catatan. Oh, mata kuliah ini dia dokumennya transkrip, sehingga itu nanti akan masuk pada kolom transfer toh. Iya, Kalau Ya, ini masih yang sedianya perolehan begitu. semua. Nah, kemudahan dari aplikasi ini, jadi ketika Bapak Ibu asesor menilai, di situ tidak kemana-mana, karena langsung buka dokumen dan pilih rubrik penilaian untuk setiap ini. Valid, Ya, ya. otentik, terkini, dan memadai. Jadi seperti itu.
Iya, tinggal yang transfernya yang belum kelihatan Iya. ya. Ah, memang kemarin itu koreksian dari Pak Warek, cuma karena ya apa namanya eh, banyak sekali juga yang Rahma kembangkan. Jadi ini saya bilang nggak usah, perolehan saja dulu. Rahma sudah tahu itu bagaimana membuat untuk yang transfer. Karena transfer itu kan sebenarnya ada hitung-hitungannya Pak Yusdin. Iya, kan kalau dia sesuai sama mata kuliahnya. Biasanya kan beda beda mata kuliah dan kemudian beda bobot Bu. Ada yang 2, ada yang Iya, 3 SKS kan. Nah, itu ada deh pengakuannya. hitungannya, ada Iya, ada rumusnya. pengakuan ke atas, ada pengakuan ke atas, ada pengakuan ke bawah atau bagaimana itu? Iya, ada rumusnya. Makanya Rahma sudah pegang rumusnya, cuma dia belum sempat karena kemarin ini kan memetakan dulu evaluasi diri toh. Iya. Iya, Pak. Makanya prodi-prodi harus buat evaluasi diri dalam Excel supaya langsung mudah Rahma transfer ke aplikasi. Iya, Iya. demikian Pak Yusdin. Baik, terima kasih Bu. Semoga bisa Silakan Ibu Rahma. lanjut. Sudah selesai ini? Iya, Pak. Kita sudah. Oh ya, berarti kita fokus ke mahasiswa aja kalau begitu dulu ya. Kalau kayaknya penilaian Ibu BC agak-agak tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu Nah, tinggal sulit. mah Iya, Pak. nah, Iya, tinggal, betul, Pak. Iya. tinggal mahasiswa ini. Jadi Iya. perlu di apa namanya didampingi bagaimana mendokumentasikan dokumen-dokumen itu dalam Google Drive dan Iya. memberikan identitas apa namanya mengcoding ya, mengcoding Coding. atau memberikan kode setiap dokumen yang nanti kemudian apakah 01, 02, ini yang perlu pendampingan. Dan Iya. kalau seumpamanya pengakuannya dalam bentuk transfer, maka kemudian kan ada pilihannya juga kan transfer. Jadi semua mata kuliah itu yang sudah memang dimasukkan semua jumlah mata kuliah yang minta direkognisi. Ini sih Iya. sebenarnya dan ini mungkin lebih mudah ya. Ibu-ibu Iya. semua lebih mudah nanti ini. Ibu BC kami kembalikan ke Ibu BC dulu. Iya. Baik, terima kasih Pak Yusdin, terima kasih Bu Dr. Nursehan dan Iya, Ibu sama-sama, Andi Bu. Nur Rahma Iya, Bu. atas penjelasan dan pencerahannya, namun mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu calon mahasiswa RPL, baik itu dari Prodi PGSD maupun dari PG PAUD. Olehnya itu kami persilahkan untuk sesi yang pertama, 3 penanya dulu, boleh Bapak Ibu gunakan fitur raise hand atau mungkin melalui kolom chat. Untuk yang kesempatan pertama kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu ya, Rasmi Geto. Silahkan Bu Rasmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Rasmi Geto dari TK Anggrek Pempiwang. Kebetulan saya untuk program studi PG PAUD. Nah, ini Pak, kan ini sudah ada aplikasi untuk pengisiannya yang lebih memudahkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kemarin kan ada formulir aplikasi RPL yang Microsoft Word diisi itu. Nah, saya kan sedikit bingung ini Pak, pemilihan mata kuliahnya sendiri ini apakah berlandaskan dari transkrip nilai sewaktu ijazah D2 saya atau bagaimana ini Pak ya? Dan dokumen pendukungnya sendiri kalau misalkan tidak ada dokumen yang maksud selain dari transkrip dan surat tugas saja, apa tidak apa-apa mengupload seadanya saja? Iya, terima kasih. Cuman itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Rasmi atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu untuk 3 orang. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan Boleh lagi? saya, Ibu Iya, silahkan untuk Husnawati. kesempatan yang kedua dari Ibu Vila. Ya, yang kedua dari Ibu Vila. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Bu Vila. Cek.
Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Iya, terdengar, Bu. Ibu, saya mau tanya untuk jumlah minimum SKS yang harus dikontrak itu kira-kira ada minimalnya atau jumlahnya? Oke, ditampung. Oke, baik. Terima kasih, Bu Vila. Selanjutnya, yang ketiga. Atau masih ada, Bu Vila? Cukup ya? Itu Oke, saja, Bu. baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Vila. Selanjutnya, kesempatan yang ketiga kami persilahkan Ibu Yorim Hale. Silahkan, Bu. Ya, izin bertanya Ibu, maksudnya begini, saya punya Bapak ini kan D3 Pendidikan Agama Kristen, terus bagaimana penelitiannya dalam RPL-nya itu? Apakah linear ke PGSD ini, maksudnya dalam bidang studi ini? Mohon diulang, Bu Yorim. Tadi agak sedikit terganggu sinyalnya. Begini Ibu, Bapak saya ini kan D3 Pendidikan Agama Kristen. Terus dalam pengisian RPL yang saya lihat itu ada ada bukti dukung yang diupload macam ijazah, transkrip. Apakah itu tidak jadi persoalan nantinya? Yang saya mau tanyakan kemarin, cuman saya tidak mendampingi Bapak saya. Assalamualaikum, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ibu, warahmatullahi mohon maaf untuk kesempatan sesi yang pertama. Cukup 3 orang dulu, Bu, ya. Ya, nanti sebentar kita akan buka sesi yang kedua. Jadi tadi ada 3 orang dari Ibu Rasmi, Bu Vila, dan Bu Yorim. Untuk Bu Rasmi, ada 2 pertanyaan terkait dengan form aplikasi RPL. Jadi terkait bagaimana cara pemilihan mata kuliah, ya, apakah berlandaskan atau sesuai dengan transkrip atau ijazah atau dokumen pendukung. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kalau dokumen pendukungnya tidak ada, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Vila terkait dengan jumlah minimal SKS yang akan direkognisi itu ada berapa SKS minimalnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bu Yorim terkait dengan linearitas ya dari ayahnya yang berijazah D3 Pendidikan Agama Kristen, ya. Nanti yang akan direkognisi apakah tidak jadi persoalan atau permasalahan ya jika dari D3 Pendidikan dari ijazah atau transkripnya itu mungkin ada beberapa mata kuliah yang akan direkognisi. Mungkin Bu Dr. Nur Sehang atau mungkin dari Ibu Andi Rahma bisa menjelaskan terkait dengan 3 pertanyaan ini. Untuk itu kami persilahkan. 1 kali 3 saya khawatir lupa. Kalau De Rahma kayaknya tidak kebagian untuk menjelaskan yang ini ya, karena beliau cuma programmer. Oke, yang pertama, bagaimana memilih mata kuliah? Kalau Bapak Ibu dari jenjang SMA, maka pemilihan mata kuliah disesuaikan dengan dokumen yang ada. Oke. Dokumen yang ada, misalnya Bapak Ibu itu punya surat tugas mengajar di kelas bla 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 sudah sekian tahun. Itu diupload. Dilihat kira-kira dari surat tugas itu mata kuliah mana yang berkesesuaian. Oke. Tentunya kan itu kalau ada mata kuliah, saya tidak begitu hafal kalau PGSD ya, karena saya mungkin ada mata kuliah belajar pembelajaran mungkin, Ya, ada belajar atau seperti apa Pak Yusuf? Belajar pembelajaran ada, strategi juga ada. Nah itu. Nah Bapak Ibu upload itu misalnya strategi pembelajaran. Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan pelatihan Model-model pembelajaran yang pembelajaran.
Ya, menggunakan project based learning yang dilakukan oleh MGMP. Silakan itu diupload. Saya rasa itu akan berkesesuaian. Oke. Jadi cara memilih mata kuliah bagi yang dari SMA ini ya. Bagian dari SMA, cara pemilihan mata kuliahnya adalah berdasarkan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Kira-kira itu dokumen bisa masuk ke mata kuliah mana? Oke? Bagaimana cara mengidentifikasi? Bapak Ibu lihat apa dia punya CPMK. Mata kuliah itu kan dijelaskan di CPMK. Siswa mampu bla 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 gitu. Oke? Itu yang pertama. Nah, bagaimana Ibu yang pertama sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Halo, Ibu. Ya, bagaimana Bu Rasmi? Apakah sudah jelas? Bu Rasmi ya, Bu Rasmi. Kalian siapa? Halo Bu Rasmi. Oke. Baik, Pertanyaannya saya apa rasa sih, sudah Pak, jelas Ibu? Bu Nuria. Tadi Ya, kan memilih mata selanjutnya kuliah. untuk pertanyaan kedua dari Bu Vila terkait jumlah minimal. Ya. Yang Minimal. kedua, bagaimana kalau tidak ada dokumen yang ada? Kalau tidak ada tentunya tidak bisa direkognisi, Bu. Jadi nilainya 0. Maka akan berkurang SKS-nya. Oke? Oke, kan sudah dipaparkan Oke. kemarin, Bu, Ya, clear, RPL. Bu. Iya. RPL bukan cara mudah, tapi cara lain. Ya. Oke, pertanyaan kedua, minimal SKS yang dilulusi dengan skema rekognisi adalah 70 SKS. 70 SKS. Kan itu di evaluasi diri itu kan ada SKS-nya. Nah, 70 SKS yang harus dikumpulkan melalui jalur rekognisi baru bisa dikatakan lulus. Ibu Nursehang, untuk menambah ini, seandainya guru-guru yang ada itu dengan keterbatasan yang ada, dengan dokumen yang mungkin terbatas, atau ketidakmampuan mereka mencerna dalam proses ini, maka kemudian terhitung nanti tidak sampai 70 SKS yang kemudian mereka bisa yang sudah akan terrekognisi. Apakah mereka dengan sendirinya batal jadi mahasiswa atau bagaimana, Ibu? Sepertinya begitu, Pak. Karena kan RPL cuma 4 semester. Kalau misalnya mereka cuma bisa mengumpulkan kurang dari itu, nanti kuliahnya kan lama. Dan Betul. itu tidak sesuai prinsip RPL, Pak. Jadi saya tanyakan ini untuk teman-teman semua untuk kemudian betul-betul upayakan dokumen pendukungnya untuk biar kemudian bisa dihitung keseluruhan 70 SKS itu ya. Jadi begitu Saya ibu-ibu rasa, semua. Pak Yusdin, saya rasa ini kan rata-rata guru senior ini. Masa tidak ada kinerja? Ya, masalahnya dokumen pendukungnya rancak. Oh, alah. Karena dokumen itu yang berubah menjadi SKS, Bapak Ibu. Ya, betul. Jadi mungkin saya menambahkan Ibu Nur dengan untuk teman-teman. Jadi seandainya dokumen yang kemudian sudah tidak ada tapi pernah ada, ya terkait dengan masalah uraian tugas itu nanti kemudian bisa ditandatangani oleh kepala sekolah ya, begitu Ibu Nur ya. Memberikan keterangan uraian tugas. Iya. Betul. Ya. Lanjut selanjutnya Ibu Besa. Pertanyaan selanjutnya ini kayaknya ahli prodi ya. Ahli prodi. Nah, ini bapaknya ini kan betul, dari pendidikan D2-nya pendidikan agama ya. Yes. Ya. Maka D3 pendidikan agama Kristen. Iya. Pendidikan agama Kristen itu bisa, Bu, mata kuliah direkognisi. Saya rasa itu cuma mata kuliah umum. Oh iya, siap Ibu, siap. Maka kalau mata kuliah umum, misalnya bahasa Indonesia, di transkripnya ada kan? Iya, ada Ibu, siap ada.
Maka untuk mata kuliah itu dokumen yang diunggah adalah transkrip nilai. Oke, Ibu, saya Oke, paham. seperti itu. Ya, Ya, Ibu. Satu pertanyaan lagi, Bu. Begini, misalnya kemarin kita ada ikut walaupun hanya melalui Zoom meeting, misalnya kegiatan macam komunitas belajar, Zoom meetingnya atau pembelajaran tentang pendidikan dasar di sekolah. Itu kan cuma Zoom meeting. ya, Sertifikatnya, Bu, ya. apakah itu juga menunjang? Menunjang. Yang Oke. penting disertai dengan dokumen. Yang pertama, surat tugas mengikuti kegiatan. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, foto dan sertifikat. Ya, maksudnya biasanya Ibu tidak ada surat tugasnya. Biasanya kita ikut itu kegiatan itu melalui Pribadi. link-link yang dibagikan. Oke, Misalnya boleh. seperti itu, Bu. Boleh, tapi pasti saya yakin ada sertifikatnya. Iya, ada Nah, sertifikatnya, Ibu. dan sertifikat dan itu apa namanya foto pada saat kegiatan. Jadi walaupun online di screenshot itu. Kalau tidak Nah, sempat di sini. boleh hubungi dia punya panitia. Panitianya iya. itu pasti punya dokumentasi kan, pasti pada saat sertifikat dikirim kan ada nomor kontak panitia toh. Iya, siap Ibu, siap. Nah, jadi Ibu minta tolong dikirimkan fotonya dan Ibu jelaskan sedikit laporan kegiatannya. Jadi Oh, itu untuk Ekstensi memadai, kegiatan. itu aspek memadai dia. Kan ada 4 penilaian tadi kan? iya, Ibu, siap. Nah, ada 4, valid, autentik, terkini, dan memadai. Jadi pada aspek memadai, Ibu upload di satu dokumen ya, satu dokumen itu adalah foto kegiatan, ya. Kemudian Ibu, siap. sertifikat dan laporan, karena tidak ada surat tugas kan? Iya, Nah, siap. laporan. Siap. Jadi Ibu cerita sedikit di situ kegiatannya, apa saja yang dijelaskan di situ, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan tersebut. Tabe Oke, Ibu Nur, terima kasih, terkait Ibu. terkait dengan kegiatan tadi yang ada 4 jenis dokumennya, itu kalau tidak salah tadi dalam aplikasi itu link yang dikasih masuk itu dalam bentuk folder atau dalam bentuk file Ibu operator. Nah, kalau bentuk file berarti mungkin harus disatukan filenya itu ya untuk Iya, satu kegiatan. disatukan filenya. Ya, dan apakah kapasitas 600 KB itu tidak tidak kurang dengan 600 KB. Sedangkan kalau umpamanya digabung foto, sertifikat, laporan dan apa semua itu minimal barangkali 1 MB atau 2 megabyte. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan agar kemudian ketersesuaian aplikasi ini dengan muatan yang akan didapatkan itu berkesesuaian Ibu Nur dengan operator. Mungkin Oke, ini yang perlu Tabe. dikasih ya, Tabe. Iya, Tabe Bu Rahma. Iya, Ibu. Iya, bagaimana itu tadi? Untuk yang dokumen 600 KB itu per dokumen untuk kayak misalnya fotokopi KTP, ijazah terakhir, itu nanti untuk dokumen yang langsung terupload ke sistem RPL ini, Pak. Kalau untuk yang misalnya dokumen pendukung untuk mata kuliah, itu diupload terlebih Oh, dahulu itu di Google Drive, kemudian nanti linknya ditautkan ke, oh ya, link saja ya. iya, Ya, Iya, sekarang linknya itu dalam bentuk folder berarti satu mata kuliah per folder ya. iya, Di, iya, bisa, Pak. nah, itu yang Tabe. perlu di Tabe, apakah asesor tidak ini ya, kalau folder yang dimasukkan? Oh dia De Rahma itu satu cuma bisa upload satu dokumen ya untuk per mata kuliah. Iya, Ibu, bisa disatukan semua Oh, dalam oke. satu PDF atau mau diupload dalam sebuah dokumen juga bisa. Oh iya iya. dalam folder begitu Iya, Ibu folder. Andi Nurahmi. Iya, Pak. Oke. Nah, terus di kolom di menunya asesor dokumen yang dilihat itu link yang tadi itu folder Iya, juga. Pak. Iya, Pak, yang telah diupload oleh mahasiswa. Ya, bukan dalam bentuk file ya, yang langsung terpop up terbuka begitu. Iya, tidak, Pak. Langsung terbuka nanti ke Google Drive-nya. Ya, berarti tinggal pilihannya apakah file atau folder gitu ya. Iya, folder.
Baik. Semakin Tapi luas. boleh saya saran sedikit, Pak Yusnin? Silakan Ibu. Saya malah lebih menyarankan mahasiswanya, kan ini cuma link dia posting, jadi file itu jadi satu file dia, satu file PDF. Nah, sehingga asesor tidak buka folder lagi. Memang baiknya begitu, tinggal ini mahasiswa. Jadi tinggal diarahkan mahasiswa. Tadi kan ada beberapa dokumen toh, foto, sertifikat, laporan. Itu jadikan satu file PDF. Ya, saya Supaya setuju tidak, itu kalau jangan di folder. Ya. Bagaimana ibu-ibu siap ya Ya, izin menyampaikan Pak. menyatukan file itu ya? Iya, izin menyampaikan Pak. Biasanya kan kalau ini pengalamannya saya ketika jadi mahasiswa juga kemarin, ketika kita mau diunggah dalam ijazah maupun transkrip nilai Bapak Ibu, dia tidak bisa cuma di 600 KB Pak. Karena itu apalagi dalam bentuk PDF, dia minimal 1 mega atau 2. Karena kalau dalam 600 KB itu Pak terbatas sekali, kita mau kompresnya bagaimanapun sulit sekali, apalagi ijazah dan transkripnya yang besar dalam kapasitasnya. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, kalau itu saya Satu-satu setuju sih. kayaknya. Tidak, yang kalau untuk yang persyaratan tambahan itu. Coba mungkin lagi Ibu Andi Nurrahma Oh ya Pak. diperlihatkan lagi aplikasinya yang tadi itu 600 File itu KB tadi satu-satu. itu. Kalau ijazah, filenya satu-satu diupload. Iya. Ijazah itu Ibu bergabung dengan transkrip tidak? Tidak, satu-satu dia. Coba dilihat kembali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ijazah saja ya, tidak Ya, dengan ijazah dan ya. terorganisir. Itu Ijazah dengan transkrip sendiri. transkrip. Iya, Sendiri ya. Sendiri, Bapak. sendiri-sendiri Iya. dokumennya. Jadi KB Ibu Yona, Ibu Yora. Iya Pak, maksudnya begini, kalau dalam 500 KB ini Pak, 600 KB ini Pak, bolehkah ditambah jadi 1 mega? Soalnya ijazah sama transkrip itu Pak, besar kapasitasnya. Kalau kita kompres dulu minimal punya dia ijazah, coba cek 30-an. ijazahmu berapa. Hah? Iya Pak? Cek kalau PDF kayaknya bisa itu Bu, kalau PDF. Iya, nanti dicoba Pak, semoga bisa. Ini Terus PDF masuk di aplikasi RPL ini selain kita mendaftar lagi Pak, maksudnya kita mendaftar baru kan tidak bisa langsung login. Loginnya itu seperti apa Pak? Tadi sudah dari Ibu tidak ikut dari pertama tadi. Iya. Minta maaf Pak, saya tidak ikut soalnya saya baru selesai ibadah. Oh ya, nanti ada videonya Bu ya. Jadi Oke, ini siap, Pak. mendaftarnya ini gitu dengan mendaftar akun. Mendaftar akunnya dengan nomor induk kependudukan. Password Iya, Pak. dengan anunya dibuat minimal 6 digit ya, bisa angka bisa huruf. Oke, Untuk siap, Pak. mempermudah sebaiknya username dengan password itu sama, nick saja itu yang jadikan nick, itu juga jadikan password ya, untuk mempermudah. Siap, Pak. Oke, siap Pak, makasih. Ya. Oke. Baik. Terjawab sudah Ibu BC. Iya, sudah terjawab semua 3 pertanyaan. Tetapi mungkin ini masih ada waktu. Kalau umpamanya Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas, kami bisa buka satu sesi lagi untuk 3 penanya. Silahkan. Yang singkat saja Bapak Ibu ya. Yang pertama itu Iya, saya, Ibu dari Magdalena, Ibu Bu. Rita. Silahkan. Ya, Bu Rita, silahkan. Rita, Jadi baru saya kemudian memilih Ibu berdasarkan Magdalena. raise hand ya, Bu ya. Silahkan. Yang kedua, Bu Saya Bu Ubaidah dan Magdalena. ya. Ya, terima Bu kasih Rita dulu, atas Bu. kesempatan. Silahkan Bu Rita. Iya, Ibu Rita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, Pak, Bu, mengenai mata kuliah ini. Silahkan, Bu. Saya lihat tadi malam
itu mata kuliah rata-rata cuma guru kelas. Sementara saya guru bidang studi olahraga. Aduh, Ya, PJKR itu Pak. ya. Banyak bagus, seperti dokumentasi, foto-foto, apa semua itu Pak. Memang kami tidak ada itu surat tugas yang untuk ini yang membawa atlet. Ini contohnya Pak ya. Karena kita kan guru olahraga. Jadi setiap tahunnya kita harus memilih atlet mana untuk persiapan O2SN. Sementara kita selama ini kita tidak pernah dikasih sertifikat. Hanya berupa undangan. Terus kita datang membawa atlet. Di situ diseleksi. Seleksi per gugus. Terus lolos per kecamatan atau rayon. Lolos per kabupaten. Jadi kami tidak pernah mendapatkan itu sertifikat. Adapun diminta foto dokumentasi, kami memang memfoto anak-anak saat bertanding, saat melakukan kegiatan, tapi di situ kami punya tugas tersendiri. Jadi kami tidak sempat memfoto diri kami bersama anak-anak. Karena kami harus melihat jelas di mana itu anak-anak yang maksudnya garis finishnya duluan datang, karena kami di bidang atletik, Pak. Begitu, karena kami di lapangan. Terus yang kedua, yang 2025 ini ada O2SN, tapi dia cabang olahraga karate. Di situ memang kami berfoto bersama dengan pengawas, tapi saya tidak tahu HP-nya siapa yang dipakai bawa foto. Ada di HP-ku, cuma foto anak. Jadi terima kasih Pak, itu saja. Ya, Baik, baik. terima kasih Bu Rita. Selanjutnya kesempatan yang kedua Bu Rusnawati, silahkan. Boleh langsung Bu, langsung di Bu. ini. Khawatir Oh lupa. iya, iya, silahkan Oke. Ibu, silahkan Bu. Iya, makasih. Maaf ya Bu, bagaimana ini Pak Yustin ini kan PJKR. Iya, enggak apa-apa Bu, PJKR ada di PGSD. Oh ya. Dosen. Kan sama dengan pendidikan agama tadi. Jadi yang Oh iya. direkognisi mata kuliah yang sesuai PJKR-nya saja Oh iya. dan mata kuliah yang pilihan yang berkegiatan dia selama ini. Oh iya. Sudah berarti enggak masalah karena saya pikirnya tadi harus ke PJKR. Memang kan ada dosen guru olahraga di SD memang ada, tapi kan bukan keluaran PGSD, keluaran dari Iya, betul. PJKR. Itu sepemahaman Betul, saya. Itu yang Nah, kalau ada yang tergabung Nah, yang persoalannya kami iya, nanti semoga bisa kegiatannya Ibu ini bisa terakomodir di mata kuliah PGSD. Nah, sedangkan foto-foto tidak ada itu kita kan gini ya, prinsip assessment ada dokumen, berarti kita nilai. Nah, tadi kan sudah dijelaskan penilaian dokumen itu ada foto, tetapi tidak nampak wajah Ibu di situ. Nah, berarti nilainya juga berkurang. Ada foto, nampak wajah Ibu, tapi tidak ada penugasan. Nilainya juga pasti berkurang, tidak sempurna ya. Jadi tetap ada yang dinilai, Bu. Tetapi nilainya mungkin tidak sempurna. Ibu Nur, apakah bisa karena ketiadaan dokumen surat tugas itu diganti dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau surat pernyataan bahwa yang bersangkutan itu pernah ditugaskan, walaupun tidak pernah terbit itu surat tugas. Yang memberikan keterangan atau pernyataan itu kepala sekolahnya, Bu. Boleh saja. Yang penting Ya, itu ada. saja. Iya, boleh. Penting Jadi ada. buat begitu. Dari kepala Penting sekolah. ada. Iya, artinya kan gini, kalau cuma foto kan kita tidak tingkat keakuratannya kurang ya. Karena bukan apa-apa Ibu, Bapak Ibu. Ini Masya Allah akan direkognisi 70 SKS. Kalau mahasiswa reguler itu kuliah 2 tahun. Bapak Ibu cuma melampirkan dokumen bisa terskip yang 2 tahun. Jadi tidak main-main. Jadi rekognisinya makanya dokumennya betul-betul harus memadai. Karena apa? Itu akan bertransformasi menjadi SKS Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi lanjut ambilkan Pak. saja surat keterangan dari kepala sekolah. Ada cap dengan tanda tangannya kepala sekolah. Lanjut Bu Ibu. Besar.
Ya, baik. Terima kasih Bu Nur dan Pak Yusdin atas penjelasannya. Lanjut ke penanya yang kedua, Bu Rusnawati dari PGSD. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya Berarti kalau yang guru kelas itu masih RPL Aduh, tidak jelas, Le. Tidak jelas. Bu Murni, mohon maaf, boleh di mute dulu Bu Murni. Oh iya. Ya. Oh, iya. Ya, Silakan Bu. didengar? Iya, Ya. silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Saya tadi masuk di aplikasi RPL Universitas Negeri Tadulako. Saya sudah masuk, tapi dibilang di sini NIK atau paspor yang salah. Saya sudah mengikuti semua panduannya, tetapi ini dibilang belum bisa masuk. Kira-kira Daftar kendalanya dulu, apa ya, Bu? Daftar dulu, Daftar Bu. dulu. Jangan Sudah saya jangan daftar, Bu. Ditulis di sini NIK sudah terdaftar, tapi ketika saya masuk ditulis NIK atau paspor salah, padahal itu sudah sesuai. Boleh saya lihatkan? Bentar. Saya cek dulu Ibu ya. Ibu Andi Nurrahma diminta nomor HP-nya. Nanti Iya. Ibu Rusnawati bisa hubungi langsung Ibu Nurrahma. Oh iya. Saya Tapi Bu, taruh, Nomor kita ada HP-nya di grup, Bu. Boleh saya ambil nomor handphonenya kita, Bu? saya taruh di kolom komentar Ibu, nomor HP ku Ibu. Oh iya, terima di kasih, kolom Bu. komentar, Iya Ibu. kolom chat ya. Iya. Ya. Iya. Oke. Tapi Iya, Ibu sudah boleh. mendaftar ya? Sudah harus terdaftar registrasi ditulis di- di sini. Jangan, Ibu sudah mendaftar ditulis belum? di sini. Awalnya Ibu sudah Baru mendaftar belum? Iya, sudah baru mendaftar ini, Bu, pagi ini. Sudah klik Iya, daftar sudah terdaftar ya. Iya. Oh iya. Coba Maksudnya saya atau mau gini masuk ke aja, aplikasinya untuk melengkapi data, Bu. De Rahma atau Tabe Bu Bese, mungkin ibunya Iya. bisa langsung screenshot, Di share share screen. screen. Ah, Iya. Kasihan Iya, Rahma kalau satu-satu menghubungi Iya. dia. Silakan Bu Iya, tidak Rusna. bisa. Ya, kalau Ibu bisa Rusna di kayaknya Zoom-nya pakai HP share ini. screen ya, supaya Tidak pakai cepat kita laptop, Pak. selesaikan. Oh iya, Oh ya silakan sudah, di share langsung. screen Bu, Saya supaya yang jadikan lain dulu bisa lihat semua. co-host. Sebentar. Rusnawati ya. Iya, Bu. Rusna. Oke, Rusnawati jadikan co-host. Oke, silakan Ibu. Boleh bagi screen. Tunggu, Pak. Saya beda laptop tadi, Pak. Saya pakai laptop yang satu lagi tadi karena mengikuti panduan. Ibu sudah saya jadikan co-host, jadi sudah bisa share screen. Pendaftar Zoom ya. Zoom. Mohon maaf, Bu, saya pakai dua laptop, Bu. Tunggu, mana tadi? Allah Akbar. Begitu memang kalau mau sukses capek. Tidak, Pak. Maksud saya tadi pakai dua laptop tadi karena mau ikut panduannya. Gabung. Belum ikut sertifikasi nih, belum ikut PPG ini. Iya, Bu. Sepucing 7 keliling, apalagi ikut Ini. PP. Iya, Pak PPG ini dalam jabatan itu online. Sakit kepala Ibu. Tidak apa-apa, tapi ini yang aplikasi yang dikasih ini sudah cukup friendly lah ini, lebih mudah Iya, untuk digunakan. mudah digunakan. Jadi tinggal Bapak dan Ibu dokumennya yang diperbagus ya. Dokumennya itu simpan betul-betul di Google Drive ya. Baru Oke, kasih siap. kode memang. Kode untuk 001 mata kuliah ini, kode 002 untuk mata kuliah ini. Selanjutnya begitu ya. Jadi mudah nanti ngambilnya. Begitu ya, Izin Bu. bertanya Pak. Izin bertanya Pak, proses perkuliahannya ini apakah tiap hari online atau hanya waktu-waktu tertentu saja Zoom meeting? Biasanya kan macam PPG kemarin toh, kita Ya, hanya ada nanti Bu. waktu-waktu tertentu.
Itu nanti ada penjelasan selanjutnya ya di grup masing-masing ya. Oke, siap Pak. Yang jelas Thank you. bisa hybrid, bisa offline, bisa online, bisa Oke, siap berdua. Pak. Siap. Nanti dilihat anunya. Karena kami juga tim task force ini belum rapat bersama dengan pimpinan fakultas untuk menentukan seperti apa perkuliahan selanjutnya. Oke, siap Pak. Siap. Pak, izin Sementara bertanya, kita Pak. masih memverifikasi data-data Bapak dan Ibu semua ini. Bekerja. Ibu Besi kasihan itu belum tidur dia. Izin bertanya, Pak. Sebentar, Pak, Bu, izin ya. bertanya. Ya, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, sambil menunggu Bu itu tadi. Iya. Oh iya, ini Bu masih berkaitan dengan transkrip nilai tadi. Karena kan begini, saya D2 PJKR. Kemudian dokumen ini yang transkrip nilai D2 ini saya kirim, saya upload. Terus apakah bisa, saya kan pernah kuliah di Unpad, tapi kemarin ya karena ada sesuatu hal tidak selesai, tapi saya sudah melalui semua tahapan-tahapan mulai dari proposal sampai hasil. Nah, terus saya terhenti di situ karena ada sesuatu hal kemarin. Apakah bisa saya unggah saya punya dokumen itu, berapa SKS itu yang pernah saya lalui itu, bisakah saya unggah itu, Bu? Ya, itu saja pertanyaan saya, Pak. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mungkin Bu Nur, silakan. Baik. Kemarin sebelum melanjutkan itu, sebelum berhenti, buat transkrip enggak, Bu? Ada transkrip tidak keluar? Belum, Bu, belum. Tapi harusnya ada transkrip. Jadi transkrip itu kalau transkrip itu ditanda tangan oleh jadi begini caranya. Ibu harus mengurus ke Prodi PJKR, minta dikeluarkan transkrip dengan membawa bukti KHS. Oke. Walaupun belum ikut skripsinya, Bu, belum selesai. Iya, walaupun belum. Jadi minta dengan prodinya diterbitkan. Semoga tahun berapa Ibu berhenti? Dari tahun berapa itu, 2012, angkatan 2012. Apa? Nah, itu kan anunya masih ada semua. Apa namanya, pejabatnya masih ada. Jadi caranya gini. Ibu ada di mana Kak ini? Tinggalnya di mana? Saya di Dolo Barat, Bu. Oh, dekat sih, bisa ke kampus. Ibu ke kampus, ya, ke Prodi PJKR, perlihatkan KHS Ibu, supaya mereka bisa verifikasi di bagian akademik. Minta tolong dibuatkan transkrip. Oke, transkrip itu harus ditanda tangan pejabat sebelumnya. Kalau prodinya kan Pak Hendrik kalau nggak salah. Iya, kalau kemarin itu ya. Pak Hendrik toh, Pak Hendrik masih ada. Dan kajurnya Ibu Sofiatun. Iya, betul. Nah, masih ada semua. Dan Pak Wadeknya Pak Samsul Rizal, masih ada semua pejabatnya. Tinggal Ibu mampu enggak mengurus. Kalau tidak mampu, minta tolong anaknya yang suruh urus. Bawa itu KHS-nya Ibu, temui koprodinya, minta diarahkan untuk ke bagian akademik buat transkrip. Oke? Tapi Bu, dengan waktu yang sangat kasip ini bagaimana, Bu? Iya, tidak apa-apa, 1 hari bisa selesai itu. Kan sampai tanggal 24 ya? Besok hari ini ya terakhir. Hari ini terakhir, hari Tidak Minggu. apa-apa. Iya. Tidak apa-apa, diurus sambil berproses saja. Iya, berproses karena di RPL itu ada asesmen lanjutan. Nah, sambil diverifikasi berkas yang ada, Bapak Ibu itu akan diwawancarai secara online oleh asesornya, maka pada saat wawancara Ibu
lampirkan transkrip tersebut. Oke. Jadi yang Ibu upload, dengar dulu saya. Yang Ibu upload KHS saja dulu. Ada enggak KHS-nya? Ada Bu, ada. Nah, KHS saja dulu diupload untuk dasar penilainya menentukan nilai itu untuk mentransfer. Tetapi itu harus dilakukan asesmen lanjutan Pak Yusdin. Ibu Bu, ini siap. harus melampirkan lagi transkripnya. Nanti Karena yang penting KHS ya, itu tidak bisa apalagi itu tidak ditandatangan oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi seperti ya, itu KHS, solusinya Ibu ya. kalau Iya, KHS dorong bisa bikin sendiri tuh KHS. Begitu ya Bu, jelas ya? Jelas sekali Bu. Iya, terima Oke. atas informasinya. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin Ya, mungkin sambil menunggu tadi Bu Rusna ya, kita lanjut ke penaja yang berikutnya. Ya, ini sudah, Bu Ibu Rusna sudah ini. Nurhayati, Ibu Rusna sudah atau bagi sudah ini. ada? Oh iya, oke. Silakan Bu Silakan deh Rusna. Rahma. Ya, Nah, bagiannya ini Bu Rahma ini. Ibu login pendaftar ini pakai nama, pakai nick kayaknya. Nick Ibu. Pantas Iya. memang. Silakan masukkan nicknya Ibu. Username-nya pakai nick. Iya Ibu. Nick Tapi langsung sudah dia baca mendaftar nama, Pak. belum? Pak, Sudah, saya Bu. mewakili. Pakai nick. Pakai nick sayang. Nick sudah Nick saya dia ganti dengan nama, Bu. Karena Coba dulu. Nick Ibu, Susah silakan masukkan. banget. Saya sudah baca akunnya Ibu. Ibu username-nya itu nick-nya Ibu. Kemudian passwordnya itu nama panggilannya Ibu. Tapi pastikan huruf depannya itu besar Ibu. Oh iya, tunggu. Coba. Nick ya, Bu. Iya, Saya nick Nick. Ibu. Nick. Nah, bantah kami. Membantah. 7210. Tunggu. Saya mau cari mana Nick tadi ini. Allah Akbar. 7210 25 711 78 1233. Ini sama anunya. Apa namanya? Pasportnya. Passwordnya Ibu masukkan tadi bukan nick-nya Ibu, tapi Ibu. Oh, yang satu. Iya Ibu. Yang Una itu. Iya Ibu, yang Una. Tapi huruf U-nya itu besar Ibu. Iya, huruf besar. Iya. Saya sudah bilang tadi, password dicatat. Jangan mengandalkan ingatan. Oh iya. Terima kasih. Masuk sudah toh? Iya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya. Langsung saya Itu tampilannya. Nah, itu kan tampilannya begitu, berarti ya. sudah berhasil. Ya. Boleh Tinggal saya ini. keluar berhenti berbagi? Iya, kami tutup. Oh ya, terima kasih. Kami Bukan Pak Yusuf yang keluar. Oke. Masa saya tutup. Oke, terima kasih Bu Rusna, Bu Rahma. Selanjutnya mungkin dari Bu Nurhayati, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya masuk Zoom mewakili Bapak saya. Nah, pertanyaan saya itu, kalau misalnya saya yang mengupload berkas di aplikasi, tapi memakai HP atau laptop saya, atau bisa, atau harus memakai HP atau laptop Bapak? Terima kasih. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Iya. Oke, makasih. Oke, jadi kesimpulannya boleh Bu Nur ya, Bu Nurhayati ya. Oke. Sepanjang bisa terbuka linknya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Magdalena. Silahkan Bu, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanyakan Bu, yang formulir yang dikirim di grup RPL itu apakah khusus PGSD atau masuk juga guru PG PAUD? Karena saya sudah isi tadi mata kuliah yang saya mau ambil PG PAUD, tapi yang mata kuliah di bawah itu kenapa tidak ada PG PAUD ya Bu? Kayak Bu Tabe.
Kalau Iya, kemarin silakan. Bu Bese, iya. Tapi saya lanjut langsung Bu Bese ya. Oh, sudah. Iya, Iya, iya. iya, Silakan, Bu. iya, Bu Bese dan Pak Yusdin, karena ini sudah berbasis link, berarti mereka tidak lagi mengupload evaluasi diri dan formulir aplikasi. Betul. Nah, tidak mengisi lagi itu dan tidak perlu diupload karena sudah masuk di sistem tadi. Betul. Karena kalau Ibu lihat itu sistem, kalau sistem di aplikasi, Bapak Ibu cuma mencontreng mata kuliah yang mau direkognisi dan kompetensinya apa, sangat baik, baik atau tidak pernah. Sedangkan yang evaluasi sudah masuk, yang setelah Ibu mengisi itu, maka akan muncul dengan sendirinya yang diperiksa oleh asesor itu sudah merupakan evaluasi diri Ibu. Gitu. Jadi dia terkoneksi dari aplikasi itu. Baik, Jadi saya tidak tambahkan perlu Ibu lagi Nur. Bapak Ibu isi yang lembaran. Yang formulir Baik. itu, Bu. Iya, tidak perlu karena sudah di sistem ini. Oh iya, Betul. oke Bu. Oke. Jadi yang karena saya baru mau mendaftar ini, Bu, baru mau memasukkan mau mengupload data. Jadi Iya, yang kan link yang perlu ya, yang perlu itu lihat tadi kan tidak ada di-upload aplikasi dan evaluasi toh. iya. Nah, karena sudah masuk di sistem. Oh iya Bu, jadi link yang kemarin yang dikirim itu yang saya akan tempat mengupload itu Bu. Tidak usah lagi itu, Bu. Tidak usah lagi diisi itu. Begitu Bu Bese ya, yang PAUD. Iya, yang PAUD. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul. Ya, Jadi jadi yang mana mau diisi Bu? PGSD dan PAUD tidak usah lagi diisi link drive yang dikirim. Semuanya sekarang berpusat kepada aplikasi yang Oh, disampaikan pada sebentar, hari ini. Pak. Pak Yusdin, Ya. sebentar, Pak. Ya. Pak. Ya, kalau saya rasa untuk Google Drive itu tetap boleh di-upload sesuai dengan namanya masing-masing itu untuk membackup jika mungkin tim penilai mungkin tidak menemukan dokumen-dokumen yang ada pada aplikasi. Jadi bisa mungkin mencari sesuai dengan nama. Dan ini juga memudahkan Pak, karena setiap mata kuliah itu kan nanti akan disematkan linknya, link dokumen pendukung mata kuliah yang direkognisi. Jadi mahasiswa hanya mengambil linknya di dalam Google Drive karena kan sudah sebagian banyak ini yang sudah mengupload di Google Drive, Pak. Jadi boleh Google Drive yang itu saja digunakan. Nanti dokumen penunjangnya itu, pendukungnya itu dia salin linknya masuk ke aplikasi. Oh iya. Gitu, Ya, Bu. asal Gitu, Pak, ya. Asal Google Drive-nya besar. Dan ini kan kalau Google Iya. Drive-nya masing-masing mahasiswa nggak apa-apa. Masalahnya kan ini Google Iya. Drive-nya Prodi kan, yang mereka gabungkan di situ. Google Drive saya, Pak, yang unlimited, Pak. Wih, Ya, jadi nggak gudang kapasitasnya, berarti. iya, kapasitasnya besar dan ini sebagian besar sudah mengupload dokumen di Google Drive itu, Pak. Jadi mungkin nanti bisa langsung melanjutkan saja karena berkaitan dengan waktu. Jadi mereka juga harus melingkan dokumen bukti pendukung tersebut, apa yang sudah di-upload di Drive itu nanti dilingkan di aplikasi. Begitu, Oke. daripada harus membuat link Google Drive lagi, kemudian mereka upload Jadi lagi harus di membaca link Google Drive. Drive, jadi sama saja sebenarnya, Pak, gitu. Ada Jadi gila. ini kelebihannya jika kita menggunakan aplikasi Google Drive kita, jadi nanti tim penilai juga akan bisa melihat mungkin kelengkapan dokumen-dokumen yang ada di Google Drive tersebut, selain melihat apa yang ada di aplikasi. Ya, intinya per hari ini Atau mungkin ada pencerahan dari Bu Nur? Iya. Kalau dari saya ini kan waktu mepet. Sepanjang apa namanya mereka itu ini kan link itu kan ada sama Ibu Bese kan? Jadi itu open access berarti mereka tinggal copy link di situ. Iya. Di mana dia menempatkan berkasnya. Iya, betul, Bu. Tidak apa-apa sih kalau dia menggunakan Google Drive yang itu, berarti semuanya akan pakai, tentunya akan beda-beda masing setiap foldernya dengan nama mahasiswa kan, Bu? Iya, tadinya Iya. kami Tidak begitu ada juga, masalah. cuman
kami minta masing-masing peserta aja yang buat link Google apa namanya untuk Iya, berkasnya mereka di drive-nya masing-masing. betul, betul. Iya. Yang penting Mana yang intinya fleksibel bahwa saja karena ya mepet. prinsipnya bahwa aplikasi RPL ini yang jadi pintu utamanya Iya. pendaftaran. Ah, Dan kemudian kita jadikan dasar untuk pelaporan nanti Ibu Besa ya bersamaan ke Iya. pusat dari iya, sini. Nah ini yang kemudian begini Ibu Nur. Jadi iya. pengelola bagaimana kemudian nanti bisa mengidentifikasi mereka berapa jumlah mahasiswa yang terdaftar, yang mendaftar itu nanti dari mana kami tahu nanti harus berhubungan dengan Ibu Andi Rahmah begitu. Kan ada adminnya di situ, Bisa Bu dilihat di Rahma. ya, di Bisa aplikasinya kita dilihat. juga kayaknya, Pak. Coba Ibu Nur Rahmah. Silakan Bu Rahma. Jangan kita Kan ada Sebagai masuk. admin. asesor. Iya. Dan sebagai admin di Rahma Iya, ya. admin. Ah, ah. Makanya Iya, Pak nanti KB, ada linknya. Karena tidak KB ada Pak link. Pak Ya. Yusdin dan Bu Dengan Ibu Bese Zul, Bu. tentukan Ibu Zul. tentukan siapa yang bisa sebagai admin sehingga dia bisa akses semua data yang di situ yang dibutuhkan untuk Ya, pelaporan. nanti kalau PGSD Ibu Zul, Bu. Iya. Iya. Whoever lah, whoever. Baik, baik, Bu. Lanjut. Kalau masih ada. Sambil memasak. Baik, baik, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Iya. Mohon maaf, Bu ya, menyita waktunya. Terakhir mungkin dari Pak Lukman, silahkan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Kasih suaranya. Ya, ini baru mengetahui jam. Silahkan Pak Lukman. Bisa didengar bisa? Iya, bisa Pak, silahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Jadi artinya ini saya sudah menanggapi semua dari sistem pendaftaran dan lain-lain. Cuma yang perlu saya tanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi juga. Saya juga ini bekas mahasiswa juga ini yang lalu. Nah, terkait dengan berkas mau diunggah, kira-kira saya punya DPNA itu cuma fotokopi. Artinya kalau untuk yang dilegalisir ini belum sempat kemarin. Nah, kemudian yang kedua tentang sistem penomoran berkas itu juga saya masih bingung juga di situ tadi. Itu yang saya masih bagus dari ikan. Ada dua itu saja, Bu. Nah, kalau untuk yang berkas yang diupload yang masalah DPNA yang saya punya ini masih ada, kira-kira bisa saya upload saja itu tuh atau bagaimana nanti? Ya itu saja Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Jadi ada dua pertanyaannya. Mungkin Bu Nur bisa langsung ditanggapi. Silahkan Bu. Baik. Jangan DPNA yang diupload. Kasihan itu asesornya akan mencari nama Bapak di situ. Jadi yang diupload itu adalah KHS. Kalau belum ada transkrip. Kalau belum ada transkrip yang diupload adalah KHS. Jangan DPNA. Kasihan asesornya Pak. Harus mencari komite nama. Ya, mungkin itu dari saya Bu Besar. Baik, terima kasih Bu. Oh iya, satu lagi pertanyaannya Bu terkait dengan sistem penomoran dokumennya Pak ya, Pak Lukman. Oh, kalau yang itu mohon dibimbing mahasiswanya mungkin Bu Bose. Kemarin saya sudah posting di grup RPL itu penomoran kode-kode berkas. Kalau yang ini mohon dibimbing saja mahasiswanya. Sama seperti kami kelas reguler itu kami bimbing mahasiswanya dari jauh untuk mengisi. Silakan. Makasih. Baik. Baik Bu Nur. Iya, iya. Baik.
Mungkin terkait dengan sistem penomoran nanti akan dijelaskan oleh masing-masing prodi Pak Lukmannya, dan mungkin dari PGSD juga sudah men-share file PDF yang di dalamnya ada penomoran dokumen tersebut apa saja gitu. Ini masih ada satu lagi Bu Nur, masih kita lanjutkan atau bagaimana? Terakhir Boleh mungkin satu dari lagi. Bapak atau Ibu Miss. Ya, terakhir dari Ibu Miss Queen, silahkan Bu. Ya, selamat siang. Ya, izin menanyakan Bu tentang di sini kan ibu saya yang daftar sebagai PGTK. Jadi dia kan lulusan SMK. Kalau ada sertifikat di situ ada mata kuliah saya lihat ada seni musik. Apakah sertifikat dari SMK-nya itu bisa diambil untuk sebagai dokumen pendukung? Boleh saja. Yang tahun berapapun itu, Bu. Tentunya ibunya sudah lama sekolah ya, SMK. Iya, sudah lama. Nah, nanti asesornya akan lihat kalau misalnya itu meragukan, itu kan beliau waktu masih SMK ya. Nah, ibu Iya. sekarang adik saja sudah usia berapa? Iya, 20-an. 20-an. Berarti ibunya tamat SMA-nya sudah berapa? 30 tahun. Kejauhan, Bu. Iya. Kejauhan sekali. Tidak terkini lagi itu. Oh iya, berarti kalau yang lulusan SMA, Boleh. hanya mengandalkan surat tugas saja dengan webinar begitu. Pokoknya mana saja kinerjanya Bapak Ibu disesuaikan dengan mata kuliahnya. Oke? Dari SMK boleh, karena memang kan bisa dari SMA atau sederajat. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Kejauhan kalau yang waktu ibunya masih sekolah terus diupload terlalu jauh. Ibu saja belum ada, itu surat tugas sudah ada. Jadi tidak terkini dia ya. Demikian Bu Rahma. Oke, baik. Bu Besar. Iya, terima kasih Bu Nur. Dari Pak Yustin mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Ya, tidak. Saya cukup Bu. Ya, nanti tinggal mahasiswa PGSD nanti berdiskusi di di ruang Zoom saja, di WA Group ya, terkait dengan pendaftaran aplikasi. Ada juga Ibu Zul sudah monitor ini. Nanti hal-hal yang kemudian terkait dengan ini ya, kita bagaimana disepakati, sudah ada template-nya itu Ibu BC di aplikasi Sipka untuk pelaporan. Ini belum, nanti saya lihat lagi Pak. Kayaknya sudah ada. Nanti saya lihat lagi Pak ini. Belum buka lagi Ya, untuk nanti hari ini. Iya. kita harus kerja Keras. dikerjakan lagi Ibu Zul itu ya. Iya. Dari Ibu Zul barangkali. Ya, mungkin dari Ibu Zul ada yang mau disampaikan, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Desi. Saya cuma berharap Ibu Rahma bisa membuat video tutorialnya sehingga mahasiswa, karena ini usianya 50 tahun ke atas dan ya, jadi mungkin butuh video tutorial panduan untuk pengisian atau penggunaan aplikasinya. Saja dari saya. Iya, Bu Rahma gimana? Bisa mungkin ya, secara singkat. Iya. Iya, baik. Makasih Bu Baik, Rahma. terima kasih Bu Zul, terima kasih Bu Rahma. Satu lagi dari Koordinator Prodi PG PAUD, Ibu Andi Agusniati, mungkin ada yang mau disampaikan, atau dari Koordinator PGSD, Bapak Dr. Rizal. Pak Rizal tidak online Oke. kayaknya. Tidak. Bu Andi dari PG PAUD. Oke. Baik. Mungkin selebihnya terkait dengan informasi-informasi lebih lanjut akan
infokan di masing-masing grup, baik itu di Prodi PG PAUD maupun di PGSD, Bapak Ibu ya. Jadi untuk sementara kegiatan sosialisasi atau mungkin coaching klinik ya terkait dengan pendaftaran penggunaan aplikasi RPL, demikian. Saya sedikit mereview Bapak Ibu ya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi bahwasanya terkait dengan cara pemilihan mata kuliah itu berdasarkan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki. Jadi mohon Bapak Ibu ya ketika nanti pada saat mencermati mata kuliah yang akan direkognosi, Bapak Ibu juga mencermati CPMK yang ada pada setiap mata kuliah tersebut. Jadi kira-kira dari CPMK tersebut yang mana atau dokumen mana ya yang bisa menjadi bukti bahwasanya mata kuliah tersebut bisa direkognisi. Seperti itu. Dan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lampirkan nanti ya sebagai penguat bahwasanya mata kuliah tersebut bisa direkognisi, mohon melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti surat tugas, Bapak Ibu ya, laporan, foto atau mungkin sertifikat-sertifikat atau dokumen lain yang bisa membuktikan bahwasanya mata kuliah tersebut memang bisa direkognisi dan Bapak Ibu sudah kompeten untuk terkait dengan keilmuan tersebut. Kemudian ya tadi ada saran dari Ibu Dr. Nur Seham bahwasanya untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu pada saat asesor atau tim penilai mencermati dokumen yang Bapak Ibu lampirkan. Jadi mohon dijadikan satu file Bapak Ibu ya, kalau umpamanya memang ada beberapa dokumen ya mungkin ada 2 atau 3 itu sebisanya bisa dijadikan satu file supaya kami bisa mudah ya untuk melihat terkait dengan valid, autentik, kemudian terkini atau memadainya ya dari dokumen yang Bapak Ibu lampirkan. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga bahwasanya sebelum ada aplikasi ini, sebelum kita mensosialisasikan aplikasi RPL ini, Bapak Ibu kan sudah diinformasikan untuk mengisi evaluasi diri dan form aplikasi. Olehnya tadi Bu Nur sudah menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu tidak usah lagi ya mengisi evaluasi diri dan form aplikasi ya. Jadi evaluasi diri dan form aplikasi itu sudah terintegrasi dalam aplikasi RPL yang sudah Bapak Ibu daftarkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, jadi kita ini bekerja keras Bapak Ibu ya, karena sebagaimana yang sudah disampaikan dari pusat bahwasanya terakhir untuk penguploadan dan juga pendaftaran itu tanggal 24 hari ini ya. Jadi mohon tapi jika mungkin ada beberapa hal yang masih perlu diurus karena hari ini hari Minggu dan pengurusan biasanya di hari kerja hari Senin, jadi mungkin kita masih bisa memberikan kebijakan sampai besok, tapi kami harapkan bahwasanya di hari besok itu tanggal 25 sudah fix, sudah selesai semua secepatnya karena kami dari tim akan melakukan penilaian dan juga memverifikasi dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lampirkan pada aplikasi RPL tersebut. Bapak Ibu, mungkin itu saja ya kegiatan kita ya sosialisasi terkait dengan panduan aplikasi RPL ini. Jika mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lagi atau dikonfirmasi dan mungkin ada beberapa juga pertanyaan yang ada dalam kolom chat belum kita jawab, jadi boleh melalui grup masing-masing Bapak Ibu ya, mungkin akan dijawab oleh tim Force di masing-masing prodi. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Izin keluar ya Bu. Terima kasih Bu Rahma. Iya Bu, terima kasih. Izin keluar. Izin keluar. Izin keluar. Ya, silahkan Ibu. Izin keluar. Keluar. Izin keluar, Bapak Ibu.